yang tetap setia dan masih punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi di antaranya. Alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan. Karena atas kudrah iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian Majelis Sigabah dan Dialog Islam, meski belum bisa dihadiri secara langsung oleh jamaah yang biasa hadir di musola Dialog Islam, hanya dapat disaksikan melalui layanan live streaming di YouTube Dialog Islam TV dan Facebook Ibnu Hajar Media serta Facebook Sigabah yang baru. Sehubungan dengan kondisi pandemi yang juga belum berhenti, dan kalau tidak salah tadi ada breaking news begitu bahwa PPKM juga diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus yang boleh jadi juga belum ada kepastian diperpendek, yang pasti diperpanjang. Sebelum saya menyampaikan materi, atas nama keluarga besar Ibnu Hajar menyampaikan doa tahniah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, atas pernikahan Fahmi dan Teh Apri di hari Ahad kemarin di Kampung Pasirwaru, Gunung Halu. Semoga terpatri samawa dalam sanubari dan melahirkan keturunan yang dapat memelihara sodakoh jariah dan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat bangsa Indonesia tengah berjuang mengatasi multi krisis sebagai dampak pandemi, kaum muslimin khususnya pemerhati media dihebohkan dengan dua peristiwa. Selain kehadiran sosok yang diklaim bahkan dinobatkan sebagai Imam Mahdi oleh sebagian komunitas atau imam akhir zaman, juga agama Bahai sesat diapresiasi pejabat yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Video ucapan Selamat Hari Raya Nauruz dari Menteri Agama yang ditujukan kepada umat Bahai Indonesia. Video itu sebenarnya sudah tayang sejak tanggal 26 Maret 2021 di kanal akun YouTube resmi milik Bahai Indonesia. Di layar saya perlihatkan screenshotnya langsung dari YouTube resmi Bahai Indonesia. Hingga kemudian video ini menjadi viral di masyarakat dan beragam respon muncul menanggapi isi video tersebut. Namun bagi kita, tentu yang jadi pokok persoalan bukanlah soal waktu, melainkan kontroversi pernyataan itu menunjukkan ada masalah. Bahkan boleh jadi bukan hanya persoalan Bahai, tetapi persoalan konsep agama dalam pengakuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah pada kajian ini kita tidak akan banyak membahas tentang pokok ajaran dan penyimpangan Bahai, karena itu telah disampaikan dalam kajian di tempat lain. Itu bisa
cek kembali, selain di Facebook, Ibnu Hajar Media juga telah diupload oleh tim Sigabah di YouTube Sigabah. Di sini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, eksistensi Bahai dalam pengakuan negara. Yang kedua, tanggapan pada sementara pihak yang pro terhadap pernyataan itu bahwa Bahai adalah agama tersendiri, agama independen, tidak menyempal dari agama manapun, Islam khususnya, sehingga tidak tepat jika dianggap sesat dan menyimpang. Nah, catatan pertama yang ingin saya sampaikan, terutama bagi generasi baru dan Anda yang punya pemahaman di bidang hukum sebagai para mujahid konstitusi. Nah, kontroversi Menag periode sekarang tampaknya mengulang apa yang terjadi pada tahun 2014. Tepatnya hari Kamis tanggal 24 Juli 2014. Dan itu pernah dibahas di Majelis Sigabah, masih bertempat di Pendopo Ibnu Hajar. Kontroversi waktu itu dipicu oleh pernyataan Menag periode itu melalui akun Twitternya yang menyatakan sebuah agama baru diakui di Indonesia secara konstitusi, yakni agama Bahai. Nah, saya cuplikan apa adanya kontroversi di masyarakat tahun 2014 sebagai acuan mengapa kemudian juga terjadi kontroversi di periode sekarang. Pertama, ini langsung dari tweetnya Menteri Agama 2014. Awalnya Mendagri bersurat, apakah Bahai memang benar merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia? Dua, pertanyaan Kemenag itu muncul terkait keperluan Kemendagri memiliki dasar dalam memberi pelayanan administrasi kependudukan. Tiga, selaku Menag saya menjawab, Bahai merupakan agama dari sekian banyak agama yang berkembang di lebih dari 20 negara. 4. Bahai adalah suatu agama, bukan aliran dari suatu agama. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi 220 orang, Jakarta 100 orang, Medan 100 orang, Surabaya 98, Palopo 80 orang, Bandung 50 orang, Malang 30 orang, dan lain-lain. Kemudian 6, saya menyatakan bahwa Bahai adalah termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang 1945. Berdasar Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 dinyatakan, agama Bahai merupakan agama di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 9, saya berpendapat umat Bahai sebagai warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dan lain-lain dari pemerintah. 10, demikian teman, semoga maklum. Selamat bersiap berbuka bagi yang puasa meski masih lama. Ini sekali lagi tweet asli, tidak saya edit.
Nah, pandangan ini sudah pasti menimbulkan kegaduhan sehingga mendapat tanggapan berbeda dari berbagai pihak, antara lain dari MUI. Melalui Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat periode itu, antara lain Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, menyatakan sangat tidak setuju jika Bahai diakui sebagai agama oleh pemerintah RI. MUI menegaskan ketidaksetujuan itu dengan memberikan cara pandang lain, yaitu Bahai lebih tepat menjadi aliran kepercayaan dan masuk di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara ditinjau dari sisi kriteria aliran, Bahaisme bersifat sesat dan menyesatkan. Kemudian selanjutnya Kiai Haji Muhyiddin menyatakan bahwa Bahai merupakan perpanjangan tangan dari sekte yang masih memiliki hubungan historis dengan Islam. Jadi sangat tidak setuju jika Bahai diakui sebagai agama baru oleh pemerintah. Kemudian secara politis, pengakuan resmi negara terhadap Bahai juga berpotensi menimbulkan banyak masalah di masa depan. Ini tahun 2014. Salah satunya kunjungan para penganut Bahai ke Israel akan menjadi legal dan masif dengan alasan agama dan wisata religi. Hal ini tentu menguntungkan Yahudi dan Israel secara ekonomi dan politik. Karena itu, MUI mendesak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk bersikap bijak dan arif agar tidak terulang kembali Ahmadiyah jilid kedua. Kemudian dalam konteks hari ini, ketika telah menjadi persoalan di masa lalu, seakan Menteri Agama sekarang tidak mengambil pelajaran, sehingga pernyataannya seakan-akan menyiratkan adanya pemaksaan kehendak secara sepihak. Bahkan tidak sedikit ada yang menduga, yaitu adanya hidden agenda, seperti yang ditanyakan oleh jamaah Facebookiyah gitu. Nah, oleh karena itulah dalam kajian ini, di sesi yang pertama saya tampilkan cuplikan tanggapan mewakili mayoritas umat Islam yang memiliki kepedulian tinggi terhadap agama Islam dan kehidupan keberagamaan di Indonesia sebagai catatan penting, terutama bagi kita di dalam mengawal keberagamaan kita di masa yang akan datang, terutama ketika kita sudah tidak ada, maka anak cucu kita yang melanjutkan tugas kita untuk mengedukasi dan mengadvokasi generasi di masanya, maka tentu pernyataan-pernyataan ini menurut kami menjadi penting untuk selalu kita cermati sebagai bagian dari sikap keberagamaan kita. Yang pertama, saya sampaikan pernyataan dari salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis, di satu media dengan judul MUI ingatkan pemerintah jangan offset soal agama Bahai. Kurang lebih kutipannya, memang negara wajib
melindungi umat agama, tapi jangan offset menjadi melayani, yang sama dengan 6 agama yang diakui. KJ Holil mengatakan negara melindungi pemeluk agama apapun. Namun ia berpendapat ketika melindungi tidak berarti perlu melayani, apalagi memfasilitasi agama selain 6 agama yang diakui. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bahasa yang berbeda tetapi senada secara substansi, yaitu disampaikan oleh orang tua dan guru kita, antara lain melalui Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Dadang Kahmad. Profesor Dadang menganggap aneh ucapan menag tersebut. Sebab kata beliau, komunitas Bahai itu bukanlah sebuah agama dan keyakinan resmi yang diakui pemerintah. Kata beliau, kalaupun mau merangkul ya silahkan saja. Tapi kalau Kementerian Agama yang mengucapkan itu kan jadi aneh. Di dalam Departemen Agama kan gak ada kelompok Bahai. Sementara itu kan beliau resmi sebagai pejabat negara. Catatan lain dari salah satu pejabat negara, mantan Ketua Komisial Yudisial, yaitu Dr. Taufikur Rahman, yang juga mempersoalkan pernyataan ini dari sisi dasar hukum. Dirinya mengatakan kalau seorang pejabat negara seluruh ucapannya itu harus ada dasar hukumnya, maka ia tidak melaksanakan perbuatan yang tidak sesuai kewenangannya, alias masuk dalam kriteria penyalahgunaan kewenangan. Kata beliau, ucapan pejabat itu bukan mewakili pribadi atau golongan, tapi harus mewakili semua golongan atau bangsa. Pejabat negara tidak boleh menafsirkan hanya sepihak saja. Buat dulu keputusan resminya, baru diucapkan ke publik. Selanjutnya kata beliau, kalau Bahai mau diakui sebagai agama, maka ditetapkan dulu melalui peraturan presiden. Sama persis seperti dulu soal kasus hari Imlek dan hari Pancasila. Dalam catatan beliau, dulu zaman Orba Bahai dilarang sebagai sebuah organisasi oleh Presiden Soekarno. Kemudian Kepres itu pada tahun 2000 dicabut oleh Presiden Gus Dur. Tapi sekali lagi yang dicabut itu organisasi Bahai, bukannya agama Bahai. Jadi kalau Bahai diakui sebagai agama itu opini dari Yakut, kata beliau, dan itu melanggar hukum. Artinya ucapan selamat kepada agama Bahai itu dapat dibawa ke pengadilan dengan tuduhan melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, ada semacam kekhawatiran yang memang harus terus kita cermati sebagai bagian dari upaya advokasi, edukasi dan advokasi umat, yaitu bahwa dengan ucapan selamat
secara tidak langsung maka akan disikapi sebagai legitimasi kebenaran ajaran Bahai gitu. Ini seperti yang sering terjadi dalam banyak kasus di Indonesia berkenaan dengan aliran kepercayaan yang juga telah kita kupas tuntas kajian tentang itu 2014 yang lalu. Yang harus terus saya ingatkan adanya tugas bersama kita, dakwah dan tarbiyah yang tak boleh kena lelah. Di sini sekiranya pertimbangan tadi karena ingin membangun keberagaman, alih-alih membangun keberagaman, apa yang dilakukan oleh Menteri Agama sebagai pejabat pemerintahan maka dapat dianggap sebagai upaya kontraproduktif. Sebab seperti yang telah terjadi di tahun 2014 menyamai kegaduhan dengan menabrak aspek legal formal. Jadi persoalannya bukan hanya persoalan ayat-ayat suci, tetapi juga menimbulkan kegaduhan pada ayat-ayat konstitusi. Apalagi hal itu dengan jelas terucap di ruang publik dan diucapkan oleh seorang pejabat negara. Nah, oleh karena itulah tadi Dr. Taufikur Rahman memberikan tawaran, dan tampaknya untuk mengakhiri kontroversi ini tawaran dari beliau memang layak untuk dipertimbangkan. Kurang lebih begini, dirinya menawarkan kepada para advokat yang ada yang ingin membawa kasus tersebut, sebab menurutnya negara Indonesia negara hukum. Semua warga negara tak terkecuali para pejabat negara juga wajib mentaati hukum yang ada. Jadi disinilah Bapak Ibu, tugas kita ada dalam dua sisi yang saya sebut tadi, edukasi dalam rangka menjaga ayat-ayat suci, dan juga advokasi dalam konteks perjuangan di ayat-ayat konstitusi. Maka bagi Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, anak Bapak Ibu yang paham tentang persoalan hukum, pada dasarnya kita semua punya kewajiban untuk mengawal agar pagar pengaman ini tidak lantas kemudian runtuh tiap kali berubah pejabat atau ada kecenderungan. Maka memang persoalan ini kalau tidak tuntas dikhawatirkan akan menjadi semacam bom waktu yang suatu saat kemudian meledak kembali. Maka tentu ini menjadi tugas kita bersama, baik dalam konteks bangsa, berarti dalam konteks tadi kultural, maupun dalam konteks negara, yaitu pendekatan struktural. Maka para mujahid konstitusional gitu, para pendekar hukum, menjadi tugas Anda selain aspek edukasi terhadap umat dan masyarakat dalam kerangka menjaga ayat-ayat suci. Itulah yang pertama yang ingin saya sampaikan, mengingatkan kembali apa yang disampaikan 2014. Saya tidak tahu ke depan, sekiranya ini tidak selesai, maka kontroversi semacam ini tidak mustahil akan terulang kembali. Sehingga persoalan Bahai boleh jadi hanyalah satu di antara contoh kasus bagaimana kehidupan beragama dalam konteks Indonesia yang sejatinya memang masih membuka celah adanya pertentangan dalam konteks privat, akidah ideologi seseorang,
tetapi juga tak bisa diabaikan dalam konteks ranah publik, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi, Anda yang punya kemampuan hukum, paham persoalan ayat-ayat konstitusi, tentu ini menjadi lahan dakwah dan jihad konstitusional yang harus terus kita kawal bersama. Selain tugas kami para ustadz, para mubalik untuk menjaga ayat-ayat suci yang akan terus kita wariskan untuk anak cucu kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itulah barangkali catatan aspek yang pertama yang perlu saya sampaikan, menghimpun catatan-catatan kecil dari para orang tua, para guru dan tokoh umat Islam sebagai perkara yang memang perlu untuk dicermati secara serius apa yang menjadi permasalahan terutama dalam konteks bahha ini. Kemudian aspek yang kedua, yaitu yang penting juga saya sampaikan, tanggapan kepada sementara pihak yang pro, yang berargumen bahwa Bahai adalah agama tersendiri, tidak menyempal dari agama manapun, apalagi agama Islam. Nah, maka bantahan ini perlu saya sampaikan berdasarkan catatan sejarah yang saya sebut asal muasal agama Bahai dan latar belakang kemunculan. Karena banyak bukti bahwa Bahaiyah adalah varian produk mutasi genetis. Karena varian mutasi genetis ini bukan hanya di virus fisik gitu, bukan hanya di virus jasad, tetapi terjadi pula dalam virus akidah, dalam virus pemikiran, dalam virus ideologi, yaitu tidak bisa dinafikan. Dan fakta-fakta yang dihadirkan oleh penganut Bahaiyah sendiri itu demikian kentara bahwa Bahaiyah bukanlah agama yang independen, bukanlah agama yang berdiri sendiri tanpa memiliki hubungan ideologis atau adanya hubungan genealogi dengan agama yang lain, khususnya agama kaum muslimin. Ini dapat kita lihat berdasarkan hasil penelitian kami bahwa agama Bahai sejatinya merupakan varian mutasi genetis ideologi sekte Babiyah. Nah, sekte Babiyah ini sebenarnya adalah varian mutasi dari sekte Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam, alias Syiah Imamiyah, alias Ja'fariyah, yang di Indonesia menggunakan nama samaran madhab Ahlul Bait. Adapun latar belakang kemudian kemunculan, yaitu sekte Babiyah itu didirikan atau dinisbatkan kepada para pengikut Al-Bab. Nah, Al-Bab ini adalah gelar bagi Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi, tokoh Syiah
yang lahir tahun 1819 dan wafat tahun 1850. Di mana pada tahun 1844 ia mengumumkan di satu ruangan di kota Shiraz bahwa dialah kedatangannya yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kemudian di tempat yang lain, misalkan di Isfahan, ia mengaku sebagai nabi dan Allah telah menurunkan kepadanya kitab suci yang dinamakan Al-Bayan. Maka Al-Bab kemudian ditangkap oleh otoritas setempat. Kemudian Mirza Ali yang bergelar Al-Bab ini dieksekusi mati pada tanggal 9 Juli tahun 50 dan jasadnya dikubur di Gunung Karmel, Israel. Nah, setelah itu tampillah salah satu di antara 5 tokoh teman sejawat, kolega dari Mirza Ali yang bernama Mirza Hussein Ali An-Nuri atau Al-Mazandarani, yang lahir tahun 1817 dan wafat 1892, yang bergelar Al-Baha atau Bahaullah. Maka pada tahun 1848 mengumumkan penghapusan syariat Islam dan mendirikan agama baru dengan nama Bahaiyah. Sementara menurut para penganut Bahaullah gitu, para penganut Bahai, Bahaullah memproklamirkan agama baru itu secara terbuka terjadi pada tahun 1863. Nah, setelah Bahaullah, tokoh sentral agama Bahai ini wafat di tahun 1892. Maka ia sebelum wafatnya menulis surat wasiat. Di dalam surat wasiatnya itu menunjuk putra mahkota, putra sulung, yaitu Abdul Baha sebagai pemimpin Bahai. Nah, Abdul Baha ini lahir di tahun 1844 dan wafat tahun 1921. Nah, maka sebelum wafatnya ia pun membuat surat wasiat yang menunjuk cucu tertuanya, yaitu Sogi Effendi, yang lahir tahun 1897 dan wafat 1957 sebagai wali agama Bahai. Nah, setelah wafat Sogi Effendi, konon sesuai dengan amanat dari Bahaullah, umat Bahai dibimbing oleh lembaga internasional yang bernama Balai Keadilan Sedunia yang berisi 9 anggota, dipilih setiap 5 tahun oleh anggota dari semua majelis rohani nasional. Pemilihan pertama itu terjadi pada tahun 1963. Nah, lihat Bapak Ibu, berdasarkan asal muasal dan latar belakang kemunculan, tidaklah tepat dalam pandangan kami kalau Bahaiyah dianggap benar-benar independen,
tidak ada hubungan sama sekali dengan berbagai agama yang lain khususnya Islam, karena faktanya justru tidak lepas bahwa Bahaiyah adalah satu aliran yang mengalami mutasi genetis. Dari cikal bakal adalah Syiah Isna Asyariyah, kemudian melahirkan Babiyah, dari Babiyah kemudian melahirkan Bahaiyah. Nah, untuk itulah para ulama di dunia Islam sebagai tugas dan tanggung jawab di dalam memberikan bimbingan, mengawal, membina akan kemurnian ajaran dan akidah umat Islam, maka perlu memberikan sikap terhadap fenomena agama Bahai ini melalui lembaga-lembaga fatwa dan ulama dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di antaranya fatwa Syekh Salim Al-Bisri, Grand Syekh Al-Azhar, menyatakan penganut Bahai adalah kafir. Kemudian fatwa Darul Ifta Mesir tahun 1939 dan Komisi Fatwa Al-Azhar tahun 1947 menyatakan muslim yang mengikuti agama Bahai adalah murtad. Kemudian Grand Syekh Al-Azhar Syekh Gadul Haq tahun 1981 menetapkan fatwa tidak sah alias batal pernikahan muslimah dengan lelaki penganut agama Bahai. Pernikahan itu batal menurut syariat dan hubungan suami istri itu haram seperti perzinahan. Nah, saya kemudian perlu kembali memberikan contoh sebelum MUI tahun 2014 memberikan sikap terhadap Bahai. Kami juga perlu untuk menyampaikan pandangan para ulama di beragam ormas, nah tak terkecuali sikap Persatuan Islam sejak masa awal, paling tidak diwakili dalam ulama dan kepemimpinan di periode 62 sampai 83. Kiai Haji Abdurrahman salah satu di antaranya. Melalui masterpiece-nya Istifta Risalah. Antara lain ketika menjawab pertanyaan dari pembaca risalah di majalah Risalah nomor 173 di tahun Desember 1977, Januari 1978. Pertanyaannya secara umum tentang aliran kepercayaan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai aliran kepercayaan yang sedang heboh dewasa ini? Di situ tercantum penanya Awahab dari Bogor. Beliau memberikan jawaban secara panjang lebar tentang pokok masalah aliran kepercayaan. Di antara cuplikan jawaban beliau tentang golongan Bahaiyah, kata beliau, adapun golongan Bahaiyah mengatakan Nabi Muhammad itu benar, tapi kini ia sudah habis masa jabatannya, sebab hari kiamat sudah tiba.
Zaman kebangkitan sudah datang. Zaman pembaharuan akhirnya sampai juga kepada titik terakhir, ialah akidah Tuhan tanpa nabi. Oleh karena mendustakan Quran berat, maka didahulukan penolakan akan hadis, lalu melemahkan kepercayaan kepada pembawanya, yaitu Rasulullah. Itulah jawaban dari Kiai Haji Abdurrahman. Selain membicarakan pokok akidah, juga modus operandi, bagaimana hidden agenda dari Bahaiyah, dari Bahai, yaitu berkenaan dengan bertuhan tetapi meniadakan nabi. Karena Quran sulit untuk dihantam, maka yang dianggap mudah oleh mereka adalah menolak hadis. Tetapi tujuan utamanya bukan hadis semata, tetapi meruntuhkan legitimasi kepercayaan otoritas kepada Rasulullah sebagai pengibar panji, sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Maka sunnahlah yang dicoba diruntuhkan. Kemudian yang kedua, ketika ditanya oleh salah seorang pembaca risalah yang tertulis bernama Muqtadi Sumedang, yaitu tentang muslim yang hanya iman kepada Quran tapi tidak bertahkim kepada Rasulullah. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Bagaimana hukumnya orang yang mengaku muslim akan tetapi tidak mau bertahkim kepada Rasulullah, atau tidak mau menerima hukum dari Rasulullah, ia hanya iman kepada Quran? Contoh, di tempat kami ada yang bertablig mengatakan bahwa perempuan yang haid pada bulan Ramadan wajib puasa, sembahyang rawatib bid'ah, sembahyang hari raya bid'ah, dengan alasan tidak ada dalam Al-Quran. Ini dicantumkan pada majalah Risalah edisi Februari-Maret tahun 1978. Beliau juga panjang lebar memberikan ilmu kepada kita. Tentu tidak semua dapat saya tampilkan di sini, tetapi beliau selain menyampaikan ajaran, pokok ajaran, beliau juga mengingatkan kita kembali tentang modus operandi, merujuk kepada firman Allah antara lain di dalam surat As-Saff ayat 8. Kalau tadi bahasa Qur'annya yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim, sementara dalam As-Saff ayat 8 yuriduna liyutfi'u, yang satu pakai an, yang satu pakai li. Kedua-duanya menggunakan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu aktual, yang berarti akan terus-menerus, yang disebut dengan istimroriyah, yaitu usaha mereka akan terus berlangsung. Maka beliau memberikan contoh apa dan bagaimana yuriduna liyutfi'u nurullah. Beliau memberikan keterangan dari antara usaha mereka sehubungan dengan memadamkan cahaya Allah ialah dengan memutuskan hubungan Allah dengan Rasulnya, mencemarkan nama Rasulullah. Mereka menuduh Rasulullah majnun, tukang sihir,
serta pendusta dengan tujuan agar hadisnya ditolak, tidak dipercaya. Sebagai contoh, beliau mengajukan orang Syiah tidak mau menerima hadis kecuali hadis-hadis yang diterima oleh sahabat Ali yang dikultuskan oleh mereka dalam merampas kekuasaan pada masa itu. Selanjutnya kata beliau, yaitu golongan Bahaiyah. Sama sekali tidak menggunakan hadis. Mereka hanya percaya kepada Quran saja, sebab memandang Nabi Muhammad sudah habis masa jabatannya. Mereka menafsirkan Quran tanpa bayan atau penjelasan dari Rasulullah. Golongan yang sama dengan Syiah dan Bahaiyah, yaitu golongan Islam murni, menyatakan kepada pengikutnya tidak boleh menjalankan hadis sekalipun dibaca sendiri dari kitab Al-Bukhari dan hadis-hadis sahih. Bila hadis belum keluar langsung dari mulut imam mereka, mereka menggunakan istilah manqul. Sekiranya aliran ini diterima, maka dapat kita bayangkan berapa banyak hadis menjadi beku. Hadis menjadi tidak berfungsi ketika ditolak karena periwayatannya tidak manqul dari imam mereka. Bahkan beliau juga memberikan signal kepada kita mengapa wujud tadi orang Syiah, Bahaiyah, kemudian Islam murni, maka beliau melihat ada kesamaan sifat dengan para orientalis, yaitu orang-orang kafir yang concern fokus mengkaji Islam. Antara lain kampanye propaganda dalam keislaman versi orang kafir, yaitu bahwa hadis yang sahih hanya 0,5%. Dan pendapat seperti itu ternyata kini diucapkan yang mengaku dirinya guru agama Islam. Lihat Bapak Ibu, betapa dalam dan tajamnya pandangan orang tua dinyatakan tahun 78. Maka apa yang dinyatakan di tahun itu sejatinya hari ini menemukan relevansi aktualnya, walaupun aktornya berbeda, walaupun packagingnya berubah, kemasannya beda lagi, tetapi substansi ini akan tetap sama. Pejabatnya boleh ganti, orangnya boleh berubah, tetapi pokok masalahnya tetap sama. Apa? Dalam kerangka memadamkan cahaya Allah, maka dibuat beragam gerakan. Itu disesuaikan dengan tren dalam strategi usaha mereka untuk memadamkan Islam. Oleh karena itulah, tentu materi ini kami anggap penting, terutama putra-putri, Bapak Ibu, generasi baru yang dalam konteks petunjuk Quran mengibarkan panji Islam, tentu tidak akan semudah yang kita bayangkan. Selama orang-orang yang punya kepentingan untuk liyutfi'u nurullah, baik sebagai tadi pelaku utama atau agensi atau bahasa aperi calo, maka tetap saja itu adalah bagian dari tantangan kita bersama. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini
semakin menyadarkan kita bersama bahwa dalam konteks keberagamaan Islam, kesolehan personal tidak cukup. Kesolehan pribadi ternyata tidak jadi jaminan kalau kesolehan ini tidak kita wujudkan dalam konteks komunal atau lingkungan. Karena sekuat-kuatnya kesolehan pribadi, jika diterjang oleh berbagai hama kanan dan kiri, boleh jadi daya iman melemah, daya imun menciut, akhirnya pagar pengaman jebol, maka ternoda pula akidah umat, ibadah dan muamalah yang kemudian jauh menyimpang dari rambu-rambu ilahi dan pagar pengaman yang telah ditegakkan oleh Nabi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan Kang Ibad akan standby. Sampai 1.200 pertanyaan nanti Kang Ibad yang akan menjawab. Akhirnya saya mohon pamit. Silahkan dicantumkan saja pertanyaan. Esok lusa kita akan jawab tanpa harus menunggu. Nanti di pertemuan Majelis Sigabah dan Dialog Islam di Senin yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dalam situasi dan kondisi yang syarat dengan berbagai keterbatasan, tidak berarti kita mengabaikan setiap peluang yang dapat kita ambil untuk meningkatkan derajat di hadapan Zat yang Maha Rahman. Akhirnya saya tutup kajian ini untuk sama-sama mengingatkan kembali, yaitu kita harus senantiasa meningkatkan daya iman. Tak lupa sebagai ikhtiar kita, kita berusaha menjaga daya imun agar aman bersama ikhwatu iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa jazakumullahu khairan kasiron kepada Al-Ustadz Amin Mukhtar yang telah memaparkan dari beragam sisi gitu ya tentang agama Bahai ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, seperti biasa untuk sesi selanjutnya kita akan menampung dulu. Untuk pada kajian kali ini kita akan menampung dulu berbagai pertanyaan yang masuk gitu, baik di kolom komentar maupun langsung nanti via Japri, itu silahkan. Namun memang sudah ada yang masuk di minggu kemarin ya, yang insya Allah nanti di pertemuan atau beberapa waktu kemudian akan langsung dijawab oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar. Sekali lagi kami ingatkan kepada ikhwatu iman yang ingin bertanya, baik masalah ini maupun masalah yang lain, bisa langsung mencantumkan di kolom komentar di YouTube Dialog Islam TV maupun di Facebook, baik di Ibnu Hajar Media maupun di Facebook Sigabah yang baru. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah semoga masih diberikan jatah usia dan juga umur
Kita akan bertemu lagi di kajian Majelis Sigabah dan Dialog Islam pada kesempatan yang lain. Semoga saja terus diberikan kesehatan, terus diberikan juga kekuatan bagi kita dalam menjaga keimanan kita, karena dalam kondisi sekarang gitu, terutama ketika kita banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam kondisi PPKM yang terus tidak kunjung tidak kunjung pendek, terus diperpanjang dan lain sebagainya. Semoga saja kita masih diberikan kekuatan dan juga keistiqomahan. Kami beserta kru Dialog Islam dan juga Sigabah pamit mundur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.